Ada yang pertama, fatwa yang pertama adalah ini fatwa siyam ya, yaitu dari Abdullah Aziz bin Abdul bin Bas. Jadi fatwa saum diantaranya yang pertama adalah fatwa yang pertama, saum Ramadan diwajibkan atas siapa saja di sini ya. Dan apa keutamaan saum Ramadan dengan saum tatawwu atau saum sunnah? Nah, jadi yang pertama, bahwa saum Ramadan itu diwajibkan atas setiap muslim yang mukallaf ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, jadi saum ini dianjurkan, tapi walaupun untuk mukallaf ya, yang sudah mukallaf, ini dianjurkan juga untuk anak-anak yang sudah berumur 7 tahun atau lebih. Juga dianjurkan kepada setiap anak laki-laki atau perempuan yang mampu mengerjakan. Nah, sedangkan para orang tua, mereka diwajibkan menyuruh putra-putri mereka ya untuk mengerjakan saum, jika anaknya mampu ya, sebagaimana mereka diperintah menyuruh putra-putri mereka untuk mengerjakan sholat. Nah, dasarnya yaitu firman Allah ya, bahwa dalam surah Al-Baqarah ya 183 184, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, di sini ya, bahwa hai orang beriman, diwajibkan atas kalian saum sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, yaitu dalam beberapa hari ya yang tertentu, ayyam ma'dudat. Maka barang siapa yang diantara kalian ada yang sakit atau perjalanan, kemudian dia berbuka, maka wajib baginya saum ya, mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari yang lain alias qadha ya. Dan wajib bagi orang-orang berat menjalankan jika mereka tidak saum ya, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itu lebih baik, dan saum lebih baik bagi kalian jika kamu tahu. Nah, di sini bahwa sampai ayat Al-Baqarah tentang saum itu 185 sampai 188 ya. Nah, bahwa syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddah wa litukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun wa la'allakum tashkurun. Jadi beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran ya, sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan batil. Karena itu barang siapa di antara kalian hadir ya di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah saum pada bulan itu. Tapi kalau sakit, kalau perjalanan berbuka, maka wajib baginya saum sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari yang lain. Nah, juga pada hadis Nabi ya, bunyal Islam ala khamsin, syahada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait. Jadi Islam itu dibangun atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, saum di bulan Ramadan, dan mengerjakan ibadah haji di Baitul Haram. Nah, ini jadi tadi ya dalil-dalil mengenai apa yang sudah difatwakan di atas gitu ya. Pokoknya banyak sekali ya. Nah, di sini bahwa yaqulullah azza wa jalla ya, bahwa ini sudah sering kita bahas juga. Jadi intinya seperti itu ya, mengenai keutamaan saum Ramadan dan keutamaan saum bagi selain bulan itu masih banyak lagi. Semoga Allah beri taufik kepada kita semua. Nah, jadi di sini di antara yang terakhir saya bacakan saja ya, bahwa yaqulullah azza wa jalla, Allah berfirman ini dalam hadis qudsi ya, kullu amal ibni adam lahu, bahwa setiap perbuatan Bani Adam itu untuk dirinya. Al hasanah bi asyri amsalihha, satu kebaikan al hasanah, satu kebaikan bi asyri amsalihha, dilipat gandakan jadi 10 kali.
ila sab'i mi'ati dhi'fin, bahkan sampai 700 kali lipat, ila siyam, kecuali saum. Fa innahu li, karena sesungguhnya saum itu untukku ya, bukan untuk hambaku. Wa ana ajazibi, dan aku yang akan membalasnya. Taroka syahwatahu, dia sudah meninggalkan syahwatnya, wa ta'amahu, meninggalkan dia tidak makan, wa syarabahu, meninggalkan minumannya, min ajli, hanya karena aku gitu ya. Lisaim farhatan, untuk yang saum itu ada dua kebahagiaan, farhatun inda fitri, kebahagiaan ketika berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika melihat ya Tuhannya atau bertemu dengan Tuhannya. Wal khalufu famis saim atyab indallah min rayh, bahwa bau busuk mulut orang yang saum lebih harum di sisi Allah daripada harumnya minyak kasturi. Kemudian fatwa yang kedua ya, apakah seorang anak yang mumayyiz misalnya diperintah untuk saum, apakah saumnya itu sah jika ia balik di tengah-tengah puasanya ini misalnya, bahwa ditanya, sudah disampaikan di atas ya dari pertanyaan bahwa apakah anak kecil baik laki-laki ataupun perempuan jika sudah berumur misalnya 7 tahun atau lebih, mereka disuruh saum supaya terbiasa, sedangkan para wali mereka diharuskan menyuruh anak-anak untuk melakukan saum ini seperti menyuruh mereka mengerjakan sholat. Nah misalnya jika mereka sudah bermimpi basah atau sudah balik, mereka wajib saum jika baliknya di tengah hari misalnya, tiba-tiba misalnya ada mimpi basah atau tadi ya, jika baliknya di siang hari, maka saum itu sah dan dibenarkan darinya pada hari itu. Nah kemudian kalau seandainya misalnya ada anak yang genap umurnya menjadi 15 tahun di saat tergelincir matahari ya, ketika zuhur, bahwa genap usianya itu menjadi 15 tahun berarti balik ya, dan dia dalam keadaan saum, maka saumnya di hari itu adalah sah, sedangkan saum yang dilakukannya di permulaan hari termasuk nafilah. Kalau yang sebelumnya nafilah, dan yang dilakukan di akhir hari tergolong saum fardu. Jika sebelum itu ia memang belum balik misalnya, apakah itu dengan tumbuhnya rambut kaku di kemaluan atau keluarnya mani dengan adanya syahwat, dan seperti itulah yang dihukumi pada perempuan. Hanya saja perempuan ada tanda keempat, yaitu tanda baliknya dengan haid. Nah itu ya diantara fatwa yang kedua. Kemudian fatwa yang ketiga misalnya, apa yang lebih utama bagi yang bepergian ya misalnya, apakah harus berbuka atau terus saum misalnya, terutama ketika safar yang tidak ada kelelahan ya, misalnya dalam pesawat atau alat transportasi modern lainnya misalnya. Nah di sini fatwa yang ketiga dari Syekh Ibnu Baz itu adalah yang afdol bagi orang yang saum adalah di sini ya, yang afdol bagi yang saum adalah berbuka saat bepergian bagaimanapun keadaannya, tetapi orang yang tetap saum maka tidak ada dosa baginya, karena Rasulullah pernah melakukan ini dan itu dua-duanya gitu ya. Demikian juga para sahabat. Jadi jangan dicela ya. Jadi yang afdol bagi orang yang saum saat adalah berbuka ya saat bepergian itu apapun keadaannya, tetapi orang yang tetap saum maka nggak ada dosa ya, karena Rasulullah pernah melakukan dalam safar itu ya berbuka, dan dalam safar itu beliau juga pernah tetap saum gitu ya. Demikian juga para sahabat. Tetapi jika misalnya kayak panas misalnya dan kecapean semakin meningkat, maka berbuka di saat ini sangat diharuskan ya. Adapun alasan kenapa berpuasa bagi orang musafir, misalnya ada yang menyampaikan bahwa saum bagi orang yang musafir sangat dimakruh ya kan, dibenci, yaitu karena Rasulullah pernah melihat seorang anak laki-laki dalam safar yang sangat capek gitu ya, tetapi terus saum gitu ya, sehingga beliau berkata kepadanya ya, laisa minal birri as-saum minas fis safar. Laisa tidak termasuk albiri kebaikan, as-saum fis safar, jika tetap saum ketika bepergian. Nah juga karena beliau pernah bersabda ya, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, sesungguhnya Allah senang, antu ruhsohu, jika ruhsohnya dikerjakan.
kama yukrahu antu'ta maksiyatuhu, sebagaimana dia membenci jika kemaksiatan dikerjakan. Nah, jadi di sini ya, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, Allah senang, antu'ta rukhasuhu, ketika dikerjakan ya rukhsah dari Allah gitu ya, misalnya berbuka saat safar, kama yukrahu antu'ta maksiyatuhu, dan sebagaimana dia membenci jika kemaksiatan dikerjakan. Dalam lafaz lain ya, kama yuhibbu antu'ta azaimu, sebagaimana dia senang jika azimah-azimahnya dikerjakan. Dan dalam hal ini tidak ada perbedaan di antara para musafir, apakah itu bepergiannya pakai mobil, unta, perahu, atau orang yang bepergian dengan pesawat, karena semua orang di atas tetap dinamakan musafir, sehingga berhak mendapatkan keringanan yang diberikan Allah kepada mereka. Nah, Allah sudah mensyariatkan ya hukum safar, hukum bepergian dan iqomah atau menetap bagi hambanya di zaman Nabi. Dan hukum itu terus berlaku ya sampai hari kiamat. Bahwa Allah tahu apa yang akan terjadi dari berbagai perubahan dan menjadi bermacam-macam jenis ya, alat transportasi misalnya. Seandainya hukum akan berbeda, tentu Allah menjelaskan hal itu di dalam kitabnya ya. Sebagaimana ia menjelaskan dalam surah An-Nahl yang berbunyi bahwa kami sudah menurunkan Quran kepadamu sebagai penjelas atas berbagai hal, petunjuk, rahmat, dan pemberi kabar gembira bagi orang muslim. Juga ya bahwa dalam surah An-Nahl ayat 8, dan dia menciptakan kuda, bigol, keledai, supaya kamu menungganginya dan menjadikan perhiasan, dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak ketahui. Kemudian fatwa keempat. Nah, fatwa keempat, bagaimana kita bisa menentukan masuk dan keluarnya bulan Ramadan, dan bagaimana hukum orang yang melihat hilal ya sendirian mengenai masuk dan keluarnya Ramadan. Nah, jadi masuk dan keluarnya bulan Ramadan ditetapkan dengan 2 saksi atau lebih, dan bisa ditetapkan masuknya hanya dengan 1 saksi saja, karena ada sebuah hadis sahih ya, dan Nabi berbunyi, fa in syahida syahidani fasumu wa uftiru, jika ada 2 orang yang menyaksikan hilal maka berpuasalah dan berbukalah. Nah, jadi ada hadis sahih bahwa Rasulullah menyuruh para manusia saum ya hanya dengan pengakuan Abdullah bin Umar, juga dengan pengakuan seorang Arab pedalaman ya. Beliau tidak meminta yang lain memberikan pengakuan. Nah, hikmah dalam hal ini Allahu alam ya, bahwa ihtiyat, berhati-hati dalam agama dan masuk dan keluarnya bulan sebagaimana yang ditegaskan para ulama. Dan barang siapa yang melihat hilal sendirian yang mengenai keluar dan masuknya bulan, tetapi kesaksiannya ini tidak diterapkan ya, maka ia tetap berpuasa bersama manusia dan berbuka bersama mereka. Ia tidak boleh menerapkan kesaksian itu menurut pendapat para ulama yang paling sahih, karena Rasulullah SAW bersabda bahwa as-saum, saum adalah yauma tasumuna, saat kalian berpuasa, wal fitru, dan idul fitri yauma tuftirun, hari kalian berbuka, wal adha yauma tudahun, dan idul adha adalah saat kalian berkurban. Kemudian yang ketiga, fatwa yang ketiga ya, bagaimana manusia saum jika matlaknya berbeda. Apakah penduduk negeri yang jauh seperti Amerika, Australia, ketika tidak bisa melihat bulan ya, diharuskan saum saat penduduk Arab Saudi melihat bulan misalnya. Nah, di sini jadi sekali lagi ya, bagaimana ketika saum jika matlaknya berbeda-beda ya, misalnya penduduk yang jauh kayak di Amerika, di Australia, ketika tidak bisa melihat bulan misalnya, diharuskan bersaumkah saat penduduk Arab Saudi melihat bulan. Nah, yang benar adalah, nah di sini berpegang pada ru'yah ya, melihat hilal, bukan kepada perbedaan matlak, karena Nabi SAW menyuruh untuk berpegang pada ru'yah, dan beliau tidak memerinci lagi ya, yaitu dalam sabda beliau yang berumur, pokoknya sumu li ru'yatihi, saumlah karena melihat hilal, wa uftiru li ru'yatihi, dan berbukalah karena melihat hilal. Fa in ghumma alaikum, maka jika hilalnya itu tidak terlihat ya, tidak terlihat, ada mendung misalnya, fa akmilul iddah salasin, maka
sempurnakan jumlah bulan itu menjadi 30 hari. Nah, jadi la tasumu, jangan saum hatta tarawul hilal, sehingga melihat hilal, au tukmilul iddah, atau menyempurnakan ya jumlah tanggal, wala tuftiru, dan jangan kalian buka hatta tarawul hilal, sampai melihat bulan, au tukmilul iddah, atau menyempurnakan jumlah tanggal. Pokoknya pada kedua hadis tadi ya, Rasulullah tidak menunjuk kepada perbedaan matla ya, padahal beliau mengerti hal itu. Dan ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa setiap negara tergantung kepada ru'yah di negara masing-masing. Jika matlaknya berbeda, mereka berdalil dengan perbuatan Abdullah bin Abbas saat di Madinah yang tidak memperdulikan ru'yah penduduk Syam. Nah, jadi saat itu orang-orang Syam sudah melihat bulan di malam Jumat gitu ya, dan saum berdasarkan ru'yah, yaitu di zaman Muawiyah. Adapun penduduk Madinah, mereka memang tidak melihat bulan kecuali di malam Sabtu ya. Abdullah bin Abbas saat diberitahu Quraib bahwa penduduk Syam sudah melihat bulan dan berpuasa, beliau berkata gitu ya, bahwa nahnu ra'ainahu lailata sabti, kami mah telah melihatnya di malam Sabtu gitu ya, fala tazalu nasumu, tapi kami tetap berpuasa hatta narohu, sampai melihat bulan, au nukmilul iddah, atau menyempurnakan jumlah. Nah, ini ya, bahwa kami sudah melihat di malam Sabtu ya, ini penduduk Madinah ya, tapi kami tetap saum sampai melihat bulan atau menyempurnakan jumlah. Intinya sumu li ru'yatihi, saumlah karena melihat hilal, wa uftiru li ru'yatihi, dan berbukalah karena melihat hilal. Pendapat di atas punya kekuatan. Pendapat juga ini dipilih para anggota majelis hibar ulama, dewan ulama, ulama besar ya, bagian fatwa di kerajaan Saudi Arabia, sesuai dengan penggabungan dalil yang ada. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Nah, jadi tergantung daerahnya ya. Nah, apa yang diperbuat orang-orang yang waktu siang mereka panjangnya sama 21 jam, apakah mereka mengira-ngira saum mereka? Nah ya, dan apa yang diperbuat mereka jika waktu siangnya pendek sekali, misalnya waktu siangnya hampir berapa jam ini mah tadi mah kepanjangan ya 21 jam, dan sebaliknya misalnya kependekan. Nah, demikian juga apa yang harus dilakukan jika waktu siang berlangsung terus, misalnya terus menerus siang sampai 6 bulan misalnya terus, dan waktu malam juga berlangsung terus menerus misalnya sampai 6 bulan. Kan ada di sebuah itu ya, di kayak di mana, di daerah-daerah tertentu yang selama 6 bulan memang terus siang ya keadaannya, kemudian selama 6 bulan malam terus keadaannya. Nah, di sini ada fatwa ya dari Syekh bin Baz bahwa siapapun yang memiliki malam dan siang dalam lingkup 24 jam, mereka tetap saum di siang itu, baik siangnya pendek ataupun siang, dan saum mereka tetap sah meski siang mereka sangat pendek ya misalnya. Tetapi barang siapa yang waktu siang dan malamnya lebih panjang dari di atas, seperti 6 bulan misalnya, mereka harus mengira-ngira untuk bersaum dan mengerjakan sholat seperti yang diperintahkan Nabi ya pada hari Dajjal, yang seperti 1 tahun pada hari Dajjal itu. Demikian pula pada hari yang seperti 1 bulan dan 1 minggu, maka sholat juga dikira-kira pada hari-hari tersebut. Nah, dalam masalah ini majelis para ulama Arab Saudi ya sudah mengeluarkan sebuah keputusan yang berbunyi bahwa di sini ya, pada daurah atau seminar yang ke-12 di kota Riyadh. Nah, di sini disampaikan bahwa ia memberitahukan ya bahwa Eskandinavia pada musim panas. Nah, di Eskandinavia pada musim panas itu waktu siangnya menjadi sangat panjang, sedangkan musim dingin waktu siangnya menjadi sangat pendek gitu ya, karena letak geografis daerah tersebut. Nah, demikian juga pada bagian utara daerah itu sama, matahari tidak pernah tenggelam
di musim panas ya. Kebalikannya ketika musim dingin matahari selalu tenggelam. Kaum muslimin di daerah tersebut bertanya bagaimana cara berbuka dan kapan dimulai saum di bulan Ramadan, dan bagaimana cara menentukan waktu sholat di negara tersebut. Nah, ini ketua organisasinya ya memberikan fatwa. Nah, yang pertama ini fatwanya ya, barang siapa yang tinggal di negara yang malamnya itu bisa dibedakan dari siang dengan terbitnya fajar dan tenggelam matahari, hanya saja nah ini waktu siangnya sangat panjang saat musim panas dan sangat pendek pada musim dingin, maka wajib baginya mengerjakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya yang sudah ditentukan. Nah, karena firman Allah ya, dan dirikanlah sholat ya, bahwa di sini di surah Al-Isra ya, dirikan sholat ketika matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Sesungguh inna Qur'an al-fajri kana masyhuda ya. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan ya. Kanat kita mauquta gitu ya, ditentukan. Juga karena ada hadis ini nih, hadis sahih bahwa langsung saja ya, bahwa ini tentang waktu-waktu sholat ya, bahwa laki-laki bertanya kepada beliau tentang waktu sholat, maka beliau menjawab, kerjakan sholat bersama kami dalam 2 hari. Maka ketika matahari tergelincir, beliau menyuruh Bilal mengumandangkan azan, kemudian memerintah untuk mendirikan sholat duhur. Kan kalau matahari tergelincir itu menandakan waktu sholat duhur ya. Lalu Rasulullah menyuruh kembali untuk mendirikan sholat asar, yang saat itu matahari sangat tinggi, putih dan masih terang. Kemudian tidak lama kemudian Rasulullah menyuruh untuk mendirikan sholat maghrib ketika terbenam matahari. Jadi pokoknya tandanya ya, kalau tergelincir zuhur, kemudian ketika matahari sangat tinggi ya, putih dan terang, sholat asar. Kemudian Rasulullah ketika matahari terbenam sholat maghrib ya. Kemudian beliau menyuruh mendirikan sholat isya ketika awan-awan merah di langit menghilang. Kemudian menyuruh mendirikan sholat subuh ketika saat fajar datang. Ketika datang hari kedua ya, beliau menyuruh Bilal mengerjakan sholat duhur saat hari dingin ya, lalu sholat asar saat matahari tinggi. Beliau mengakhirkan sholat asar ini dari yang kemarin, kemudian mengerjakan sholat maghrib sebelum awan merah di langit menghilang, kemudian mengerjakan sholat isya setelah hilang sepertiga malam, dan mengerjakan sholat subuh saat hari benar-benar sudah terang. Kemudian bertanya, mana orang yang bertanya tentang waktu sholat? Laki-laki itu menjawab, saya wahai Rasul. Kemudian beliau bersabda, waktu sholat kalian adalah di antara 2 waktu yang sudah kalian lihat. Nah itu jadi intinya seperti itu ya. Kalau secara jelasnya mah, yang globalnya mah waktu zuhri idza zalati syamsu, waktu duhur itu ketika matahari tergelincir. Wakana dilur rojul katulihi malam yahdur al asru wa waktul asri malam tasfaros syamsu wa waktu salatil maghrib malam yaghibis syafaq wa waktu salatil isya ila nisfil lail al awsat wa waktu salatis subhi min tulil fajri malam tatlu asyamsu. Jadi itu ya. Jadi fa idza tala'at asyamsu fa amsik anis shalah fa innaha tatlu baina qarnai asyaitan. Jadi intinya kita simpulkan ya tadi, bahwa intinya ini saja yang jadi patokannya gitu ya. Pokoknya waktu zuhur itu saat mulai matahari tergelincir. Jadi bayang-bayang seperti panjang tubuhnya ya selama waktu asar sebelum datang. Ya, waktu asar ketika matahari sebelum menguning, waktu sholat maghrib sebelum awan merah menghilang, waktu sholat isya sampai pertengahan malam, dan waktu sholat subuh dimulai sejak terbit fajar selama matahari belum terbit. Kalau matahari sudah terbit maka jangan mengerjakan sholat karena terbit di antara 2 tanduk setan. Jadi hadis-hadis lain menyebutkan bahwa ketentuan waktu sholat baik dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Jadi hadis yang ada itu tidak membedakan antara panjang dan pendeknya siang, pokoknya seperti itu saja. Jadi juga tidak membedakan panjang dan
pendeknya malam gitu ya. Selama waktu-waktu sholat bisa dibedakan, misalnya dengan tanda-tanda yang diterangkan Rasulullah, ini jawaban yang berkenaan dengan penentuan waktu sholat. Adapun yang berkenaan dengan penentuan saum Ramadan, maka setiap mukallaf dari mereka harus berhenti makan, minum, dan meninggalkan segala hal yang membatalkan saum dalam setiap harinya, dimulai dari terbit fajar sampai matahari terbenam di negara mereka. Selama waktu siang bisa dibedakan dan dari waktu malam, dan keseluruhan waktunya adalah 24 jam. Dan dihalalkan bagi mereka ya makan, minum, bersetubuh yang lainnya pada malam hari saja, meski waktunya sangat pendek, misalnya waktu malamnya hanya 4 jam ya, karena syariat Islam umum ya untuk seluruh manusia, bahwa wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajri tsumma atimus siyam ilal lail. Makan dan minum sampai hingga terang ya bagimu benang putih dan benang hitam, itu ada waktu fajar, kemudian sempurnakan saum sampai datang malam. Jadi barang siapa yang tidak mampu menyempurnakan saum ya sehari penuh, karena misalnya waktunya sangat panjang, misalnya tadi ya siang itu, atau mengetahui dengan tanda atau dengan penelitian atau kabar dari seorang dokter ahli yang bisa dipercaya, atau berkeyakinan penuh bahwa berpuasa akan membinasakannya atau akan menderita penyakit yang lebih parah atau menyebabkan lambatnya kesembuhan atau penyakitnya bertambah parah, maka dia harus berbuka dan harus mengkodok ya hari-hari. Jadi harus berbuka-buka ya kalau kondisi itu, kemudian mengkodok hari-hari di mana dia berbuka di hari pada bulan lainnya ya, yang bagi yang mampu melakukannya tadi ya. Faman syahida minkum syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Pokoknya ketika ada hilal ya, faman syahida, barang siapa yang hadir ya di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka ketika melihat hilal itu falyasumhu, harus saum, waman kana maridon, kecuali kalau sakit bepergian safar ya, fa'iddatu min ayyamin ukhar, maka wajib baginya mengganti ya sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari yang lain. Pokoknya la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang ya melainkan sesuai dengan kesanggupan. Wa ma ja'ala alaikum fiddin min haraj. Kali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama itu kesempitan. Nah, tadi kondisinya seperti itu. Pokoknya selama bisa dibedakan antara ini siang, ini malam, berarti itu sudah aman ya. Walaupun memang berat ya, misalnya siang lebih panjang atau tadi malam siangnya lebih pendek atau seperti apa ya. Pokoknya di negara-negara itu seperti itu, selama bisa melihat tanda-tanda ya matahari tadi digambarkan waktu sholat. Nah, kalau yang kedua, misalnya barang siapa yang tinggal di negara yang matahari sama sekali tidak terbenam ya, ada di negara-negara yang terus siang gitu ya, selama musim panas dan tidak muncul sama sekali di musim dingin ya, terus malam, atau berada di negara yang siangnya terus menerus selama 6 bulan, misalnya 6 bulan siang kemudian malam 6 bulan, maka wajib atas mereka untuk mengerjakan sholat 5 waktu dalam setiap 24 jam tadi ya, yaitu dengan mengira-ngira, misalnya mengira-ngirakan waktu dan menentukannya sesuai negara terdekat. Misalnya negara terdekatnya misalnya udah masuk nih waktu sholat sekian ya, jam sekian misalnya. Nah, maka bisa dilakukan seperti itu gitu ya. Yang di sisi waktu sholat bisa dibedakan antara yang satu dengan yang lain. Nah, hal ini sesuai dengan hadis Isra Mi'raj ya, bahwasanya Rasulullah mewajibkan atas umat ini 50 kali ya sholat dalam sehari semalam, tetapi Nabi memohon keringanan gini ya. Ya Muhammad, innahunna khamsu salawat kulla yaumin wa laylah likulli sholat asyrun fadzalika khamsuna sholatan. Wahai Nabi, sesungguhnya kewajiban itu adalah 5 kali sholat ya dalam sehari semalam. Bagi setiap sholat ada 10 pahala, maka semuanya menjadi 50 kali sholat. Nah, di sini bahwa ja'a rajulun ila Rasulillah min ahli Najd, bahwa datang seorang laki-laki dari penduduk Najd ya, kemudian kepada Rasulullah dengan kepala yang sairu roksi, awut-awutan gitu ya. Nasma'u, kami mendengar, dawiya sautihi, sangat kecil ya suaranya itu sedikit,
wala nafqah ma yaqul, kami tidak bisa memahami apa yang dia katakan, hatta dana min Rasulillah, sampai-sampai ia mendekat ya kepada Rasulullah. Kemudian setelah itu faida huwa yas'al anil Islam, oh ternyata dia bertanya tentang Islam. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah menjawab, hamsu salawat, bahwa Islam itu adalah ya 5 kali sholat fil yaum wal lailah, dalam satu hari semalam. Faqala hal alayya ghairuhunna, apakah ada selain itu? Qala la illa an tatawwa'a, kemudian beliau menjawab ya, tidak kecuali jika kamu mengerjakannya secara tatawwu. Banyak sekali ini ya tentang sholat gitu ya. Nah ini hadis-hadisnya. Jadi pada hadis tadi ya, bahwa Rasulullah tidak menganggap, ini kita bacakan saja dulu ya, bahwa nuhina, kami dilarang, anas ala, untuk bertanya kepada Rasulullah karena satu hal, sehingga kami sangat berharap jika ada seorang laki-laki dari Badawi ya yang cerdas dan bertanya kepada Rasul, sehingga kami bisa mendengar apa yang ditanyakan. Maka datanglah seorang laki-laki ya dari penduduk kampung, ia bertanya, "Wahai Muhammad, telah datang kepada kami utusanmu. Ia mengatakan bahwa Allah yang mengutusmu." Nabi menjawab, "Benar." Sampai ia berkata, "Utusanmu mengatakan bahwa kami wajib mengerjakan 5 kali sholat ya sehari semalam." Nabi menjawab, "Benar." Kemudian laki itu berkata, "Demi Zat yang mengutusmu, apakah Allah yang menyuruhmu dengan semua ini?" Beliau menjawab, "Benar." Ya, tentang ini, bahwasanya Nabi bercerita kepada para sahabat tentang Dajjal. Nabi SAW haddasa asbahu anid Dajjal. Jadi Rasulullah bercerita kepada para sahabat yaitu tentang Dajjal. Faqalu, nah maka para sahabat bertanya, lu besuhu fil ardi, berapa lama si Dajjal teh tinggal di bumi gitu ya. Qala arba'una yauman, Nabi menjawab 40 hari. Yauma kasanatin, nah jadi 40 hari, satu hari seperti setahun. Jadi Dajjal itu akan tinggal di bumi selama 40 hari, namun satu hari di sini yaumun kasanatin, satu hari itu seperti setahun. Kemudian wa yaumun kasyahrin, kemudian hari kedua seperti 1 bulan sehari itu. Wa yaumun kajumu'ah, kemudian hari ketiga seperti 1 Jumat, kayak seminggu sehari itu ya. Wasairu ayamin ka ayamikum, nah, kemudian hari-hari berikutnya seperti hari-hari yang ada pada kalian. Nah, fakila, kemudian ada seseorang yang bertanya, "Ya Rasulullah, al yaumul ladzi kasanah," ya, ada yang bertanya mengenai hari yang seperti setahun. Apakah kita cukup mengerjakan sholat satu hari sama dengan setahun? Apakah kita cukup mengerjakan sholat sehari saja gitu ya? Ayukfina fiha ayakfina fihi sholatu yaum, misalnya dia bertanya, gimana itu teh satu hari sama dengan setahun teh gitu ya, apakah kita cukup mengerjakan sholat sehari saja? Qala la aqdiru lahu qadrah, beliau menjawab, tidak, tapi perkirakan hari itu. Jadi pada hadis ini Rasulullah tidak menganggap satu hari yang seperti setahun ya, satu hari yang seperti setahun itu sebagaimana satu hari yang cukup mengerjakan sholat 5 kali saja pada hari itu, tapi beliau mewajibkan pada hari yang seperti setahun itu sholat 5 waktu setiap 24 jam. Beliau menyuruh para sahabat untuk meletakkan sholat-sholat itu pada masing-masing waktunya sesuai dengan jarak antara waktu sholat yang satu dan waktu yang lainnya pada hari biasa di negeri mereka. Nah, seperti itu. Nah, jadi wajib ya bagi kaum muslimin yang menetap di negeri yang tadi yang ditanyakan dalam pertanyaan ini ya, untuk menentukan waktu-waktu sholat sesuai dengan negara terdekat. Yang di situ bisa dibedakan ya antara malam dan siang, juga bisa diketahui dengan jelas semua waktu sholat yang 5 dengan tanda-tanda syar'inya ya pada setiap 24 jam. Mereka juga wajib saum Ramadan, mengkira-kirakan saum
karena tadi kan terus 6 bulan siang terus 6 bulan malam terus ya, mereka wajib saum Ramadan dan mengkira-kirakan saum mereka, yaitu dengan menentukan permulaan bulan Ramadan dan akhirnya tadi di negara terdekat kan, menentukan permulaan bulan Ramadan akhirnya memulai imsak, juga waktu berbuka pada setiap hari ya di negeri tersebut sesuai dengan permulaan bulan dan akhirnya sesuai dengan terbitnya fajar dan terbenamnya matahari dalam setiap harinya ya menurut negara terdekat misalnya, yang di situ malam dan siangnya bisa dibedakan sehingga semua waktu itu berjumlah sama 24 jam sebagaimana dijelaskan Nabi ya dalam hadis tentang Dajjal sesuai petunjuk beliau kepada para sahabat mengenai cara menentukan waktu sholat dalam hari Dajjal itu, karena tidak ada perbedaan antara saum dan sholat. Nah ini ya diantaranya fatwanya seperti itu. Nah mungkin untuk hari ini dicukupkan sekian dulu ya. Nah ini ada fatwa-fatwa ya kan, karena memang kita juga harus mengkaji ya berbagai hal tentang saum itu, ada isti'adadul ilmi ya, persiapan ilmu. Misalnya ada fatwanya yang di sini, apakah kita wajib menghentikan sahur saat adzan subuh berkumandang atau kita dibolehkan makan dan minum sampai muazin selesai dari azannya. Nah sampai hal-hal seperti itu ya, supaya kita lebih sempurna lagi ya dalam melaksanakan saum, maka harus dikaji berbagai keilmuannya supaya tidak ada yang berkurang ya pahala kita kalau kita tahu berbagai hal gitu ya dalam ilmu mengenai saum ini. Diantaranya di sini ada 28 fatwa. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan ada manfaat ya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bunda Lia, Bunda Nur masih Terima belum ada. kasih kepada guru kita Al-Mukarramah Bunda Dr. Haja Penti yang sudah menyampaikan materi. Jazakillah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu untuk kita semua serta bisa mengamalkannya. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu kajian subuh yang berbahagia, selesai sudah acara pengajian di pagi hari ini. Kita tutup dengan sama-sama membaca istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.